Pembalap muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, kini resmi membuktikan dirinya sebagai Raja Honda sesungguhnya di Grid Moto3 2026. Momentum besar ini tercipta setelah rider rival dari tim Leopard Racing, Adrian Fernandez, dijatuhi hukuman diskualifikasi di 6 seri balapan akibat ketahuan memanipulasi segel mesin secara ilegal. Hangusnya poin penuh milik rival Veda tersebut langsung menjadi berkah luar biasa yang meroketkan posisi Veda masuk ke jajaran 3 besar klasemen dunia, sekaligus menambah catatan raihan podium resminya di seri Le Mans, Prancis. Skandal memalukan dari kubu rival ini seolah menjadi penegas bahwa performa gila Veda selama ini murni lahir dari kejeniusan skill dan sportivitas tinggi bersama tim pabrikan Honda tim Asia. Di saat rider berpengalaman harus menempuh cara kotor untuk bisa bersaing, sang komandan muda Honda asal Indonesia ini seberapa parah borok teknik tim lawan yang dibongkar oleh investigasi ketat FIM hingga memuluskan jalan Veda menuju tahta juara dunia. Dan inilah cerita selengkapnya. Sanksi berat yang menimpa Adrian Fernandez kini menjadi berkah beruntun yang sangat luar biasa bagi perjalanan karir Veda Ega Pratama di musim debutnya. Seperti kabar resmi yang sudah beredar luas, Adrian Fernandez didepak dari hasil 6 seri balapan sebelum GP Mugello setelah kedapatan menggunakan mesin yang segel pengamannya telah dibuka tanpa izin. Akibat pelanggaran fatal ini, seluruh poin Adrian di 6 seri tersebut hangus seketika dan membuatnya terjun bebas dari peringkat ketiga klasemen ke papan bawah posisi 20 besar dengan menyisakan 13 poin saja hasil ia finish posisi 4 di Mugello. Menariknya, situasi ini melengkapi keberuntungan Veda sebelumnya, di mana rival sesama rookie Brian Uriarte yang sempat finish posisi pertama di Mugello dan menyalip posisi Veda di klasemen juga didiskualifikasi akibat menggunakan oli ilegal. Kejatuhan 2 pembalap di atasnya otomatis mendongkrak posisi Veda meroket tajam menembus jajaran 3 besar klasemen sementara Moto3 2026. Tidak hanya itu, diskualifikasi Adrian juga merevisi catatan statistik, di mana Veda kini berhak naik mengamankan podium tambahan dari seri kelima di Le Mans, Prancis, yang awalnya ia finish di posisi keempat. Perubahan drastis ini mengukuhkan posisi Veda sebagai pemimpin utama kubu pabrikan Jepang. Veda murni mengandalkan skill tanpa oprek mesin karena kita tahu Honda tim Asia adalah tim dari pabrikan Honda sendiri, bukan tim satelit. Jadi cukup ketat soal aturan, apalagi manajer timnya Hiroshi Aoyama yang adalah orang Jepang asli yang sangat disiplin. Dengan terungkapnya borok manipulasi mesin dari tim Leopard Racing, secara tidak langsung Adrian Fernandez harus mengakui bahwa Veda merupakan Raja Honda yang sesungguhnya di Grid Moto3 saat ini. Selama bergulirnya kompetisi Moto3 musim ini, Adrian Fernandez dan Veda memang selalu terlibat duel sengit sebagai 2 penunggang motor Honda teratas yang sendirian pontang-panting melawan kepungan rombongan motor KTM di barisan depan. Bedanya, performa impresif yang ditunjukkan oleh Veda selama ini lahir dari kombinasi skill balap murni, ketahanan fisik, serta mentalitas baja di atas motor yang sepenuhnya legal dan mematuhi regulasi teknis. Pengakuan secara tidak langsung ini menjadi bukti sahih bahwa kejeniusan Veda di lintasan balap tidak membutuhkan bantuan trik kotor atau modifikasi mesin di luar aturan. Di saat pembalap berpengalaman seperti Adrian terbukti harus mengandalkan modifikasi ilegal untuk tetap kompetitif, Veda sebagai seorang rookie justru mampu mengimbangi kecepatan mereka dengan spesifikasi motor standar pabrikan. Gelar komandan muda Honda kini resmi disematkan kepada Veda. Karena di tengah keterbatasan performa motor Honda musim ini, hanya pemuda asal Gunung Kidul inilah yang mampu tampil bersih, jujur, dan tetap konsisten mempersembahkan rentetan prestasi di kancah internasional tanpa mencoreng sportivitas. Terungkap misteri gap trek lurus.
Ternyata inilah jawaban kenapa gap antara Veda dan Adrian di beberapa seri cukup jauh, padahal sama-sama memakai mesin Honda, khususnya saat beradu di lintasan lurus. Seperti yang kita tahu, Honda terkenal cukup kesulitan menandingi kecepatan KTM di trek lurus. Tapi di seri sebelumnya, banyak yang sempat heran kenapa Adrian bisa bersaing ketat di depan. Jawabannya kini jelas, ternyata Leopard sudah mengubah mesin mereka hingga tidak sesuai regulasi. Sebelum kejadian itu terungkap, banyak yang menganggap wajar jika Adrian menjadi rider Honda teratas. Adrian sudah lebih dari 5 musim di Moto3, sehingga punya pengalaman lebih, terutama soal memaksimalkan mesin Honda bersama Leopard Racing selama 5 musim di Moto3. Sementara Veda baru 1 musim di Moto3, jadi ia sering berada di bawah Adrian sebagai pembalap Honda nomor 2, walau di beberapa kali kesempatan malah Veda yang menjadi rider Honda paling atas. Dari kejadian ini membuktikan bahwa skill Veda memang gila. Dengan mesin legal tanpa menyalahi aturan, dia tetap konsisten berada di posisi atas. Bahkan gapnya dengan rider tim lain yang menggunakan mesin Honda terhitung cukup jauh, termasuk dengan teman setimnya sendiri, Zen Mitani. Dari kejadian ini, tak berlebihan jika Veda kini akan lebih menjadi pantauan utama oleh tim-tim dari KTM. Dulu yang dipantau adalah Adrian, karena dialah rider Honda yang selalu bersaing dengan rider-rider KTM di posisi depan. Dan ternyata bisa bersaing karena mesinnya dioprek. Kini pantauan tersebut beralih ke Veda dan mungkin membuat tim-tim KTM heran. Veda memakai mesin yang sesuai regulasi, tapi kok juga bisa bersaing di barisan depan? Menurut mereka, ini artinya memang ada sesuatu yang ajaib dari diri Veda, bukan pada motornya. Banding Leopard ditolak, posisi Veda sah. Upaya tim Leopard Racing untuk menyelamatkan nasib pembalap mereka dipastikan kandas total setelah permohonan banding resmi mereka ditolak mentah-mentah oleh FIM. Berdasarkan dokumen investigasi, telah menemukan bukti manipulasi kuat pada kawat dan stiker segel mesin kedua milik Adrian Fernandez yang digunakan pada GP Prancis dan Catalunya. Penolakan banding ini secara otomatis mengesahkan hukum diskualifikasi massal dan menegaskan bahwa sportivitas di atas lintasan balap adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan alasan apapun. Keputusan hukum yang mengikat ini sekaligus menjadi penegas bahwa posisi Veda Ega Pratama di peringkat 3 besar klasemen dunia adalah hasil yang sah dan sangat adil. Keadilan grid yang ditekankan oleh FIM ini membuktikan bahwa kepatuhan total Honda Tim Asia terhadap aturan regulasi berbuah manis pada reputasi Veda di mata dunia. Dengan modal keunggulan karakter trek teknikal di seri-seri berikutnya, posisi sang komandan muda Honda kini semakin kokoh untuk terus membidik podium-podium tertinggi di sisa musim kompetisi 2026. Pada akhirnya, kasus diskualifikasi Adrian Fernandez bukan hanya mengubah peta klasemen Moto3 2026, tetapi juga membuka mata banyak pihak mengenai siapa pembalap Honda terbaik yang sebenarnya musim ini. Ketika berbagai kontroversi teknis dan pelanggaran regulasi mulai terungkap, nama Veda Ega Pratama justru semakin bersinar karena seluruh pencapaiannya diraih secara bersih dan sah di atas lintasan. Tidak ada mesin ilegal, tidak ada trik tersembunyi, dan tidak ada keuntungan yang diperoleh dari celah aturan. Yang ada hanyalah kombinasi bakat luar biasa, kerja keras, keberanian, serta kemampuan beradaptasi yang jauh melampaui usianya sebagai seorang rookie. Kini Veda tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga telah menjelma menjadi simbol baru kebangkitan Honda di kelas Moto3. Dan jika performa impresif ini mampu terus dipertahankan hingga akhir musim, bukan tidak mungkin sang raja muda Honda akan segera mengubah statusnya dari penantang kejutan menjadi kandidat utama peraih gelar juara dunia 2026.